Shalom, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab Yehezkiel, pasal yang ke-34, ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-16. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat hari yang indah yang Kau beri bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan buat kerinduan ini, rindu dengar-dengaran akan firman-Mu. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis di dalam kitab Yehezkiel, pasal yang ke-34. Ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-16. Begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Sebab beginilah firman Tuhan Allah. Dengan sesungguhnya, aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah-tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik, akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di sana, di tempat penggembalaan yang baik, mereka akan berbaring, dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, benarlah hari ini kita berada di dalam Minggu Jubilate. Kenapa saya sebutkan benarlah? Karena memang sukacita yang begitu luar biasa, kebahagiaan yang sepantasnya kita untuk bersorak-sorai, berjubilate. Kenapa? Lihatlah kebenaran firman Tuhan yang saya bacakan tadi buat kita semua. Apa itu? Firman Tuhan ini selalu Tuhan langsung mengatakan kata aku sendiri. Aku sendiri. Bukankah itu menjadi sukacita yang besar buat setiap kita? Terlebih lagi buat bangsa Israel ketika itu. Bahkan di ayat yang ke-16, firman Tuhan melalui Yehezkiel mengatakan, aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Saudara ini berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bukankah itu sekali lagi menjadi kesukaan dan sesuatu yang harus kita euforiakan secara tubuh kita seutuhnya, terlebih secara iman percaya kita. Sebab Allah kita mengatakan langsung, aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Bahkan mungkin ketika saat ini ada di antara kita seperti tidak dianggap, seperti tidak diperdulikan, padahal punya gembala, padahal punya pemimpin. Hari ini firman Tuhan menyapamu dan menjadi kuat setiap kita. Bahwa Allah itu adalah gembala yang sesungguhnya. Bahkan dikatakan akan menggembalakanmu sebagaimana seharusnya. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita tahu bahwa kitab ini ditulis oleh Yehezkiel, imam yang dipanggil Tuhan menjadi nabi bagi bangsa Israel selama masa pembuangan di Babel. Dia adalah anak Imam Buzi.
Bisa kita lihat di dalam Yeskiel 1 ayat yang ketiga. Dan dia melayani sekitar tahun 593 hingga 571 sebelum Masehi. Selama periode pembuangan pertama, itu di tahun 597 sebelum Masehi, sampai setelah kejatuhan Yerusalem tahun 586 sebelum Masehi. Dan kita tahu latar belakang dari penulisan kitab ini merupakan bagian dari nubuat Tuhan terhadap para pemimpin Israel yang gagal menjalankan tugas mereka sebagai gembala bagi umat Tuhan. Dan kita tahu konteksnya adalah kisah pembuangan di Babel. Saudara yang berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sini kita bisa melihat apa yang mau ditegaskan melalui perikop kita pada saat ini. Yang pertama yang mau ditegaskan melalui ayat 11 sampai ayat yang ke-12, bahwa Tuhan sendirilah yang akan menjadi gembala bagi umatnya. Melalui ayat 13 sampai ayat 14, Tuhan akan mengumpulkan dan memulihkan umatnya. Di sini kita melihat bahwa Tuhan berjanji mengumpulkan kembali umatnya yang berserak di antara bangsa-bangsa akibat pembuangan yang mereka alami. Dan Allah sendirinya akan membawa mereka kembali ke tanah mereka dan memberi mereka tempat yang aman dan nyaman. Dan disinilah kita melihat kepedulian dan janji pemulihan Tuhan yang luar biasa sekali. Bukan bicara secara fisik saja kembali ke tanah Israel, tapi juga sesuatu yang bersifat rohani. Ada pemulihan hubungan bangsa itu dengan Tuhan Allahnya. Lalu apa yang ketiga yang mau ditegaskan? Melalui ayat 15 hingga 16a kita melihat bahwa Tuhan akan memberi kesejahteraan dan perlindungan. Tuhan disebutkan bukan hanya mengumpulkan umatnya, tapi juga memelihara, bahkan memberikan kesejahteraan bagi setiap mereka. Lalu apa yang keempat yang mau ditegaskan? Melalui ayat 16b kita mendapatkan sebuah penegasan bahwa Tuhan akan menguatkan yang lemah dan satu hal yang pasti, menghukum yang kuat yang menindas kaum lemah. Di sini kita melihat bahwa Tuhan mau menegaskan bahwa pemimpin yang lalim dan tidak peduli kepada rakyatnya, Tuhan akan meminta pertanggungjawaban kepada setiap mereka. Maka saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, ketika tema kita mengatakan Allah menggembalakan umatnya, lalu apa yang bisa kita kaitkan dengan tema kita pada saat ini? Hal yang pertama sekali, Allah sejatinya adalah gembala bagi setiap kita. Firman Tuhan menegaskan bahwa Ia mencari yang sesat. Itu sama seperti seorang gembala yang mencari domba yang hilang. Di sini kita melihat bahwa Tuhan tidak membiarkan umatnya terabaikan. Tuhan itu adalah Tuhan yang peduli. Yesus yang sangat peduli dan mencari setiap kita. Bahkan ketika kita tersesat dalam keberdosaan dan pergumulan, Yesus kita tidak pernah meninggalkan setiap kita, tapi justru mencari dan mencari setiap kita. Lalu apa kaitan tema yang kedua yang bisa kita lihat melalui perikop kita pada saat ini? Allah mengumpulkan dan memelihara umatnya. Kita melihat bahwa Allah memulihkan umatnya. Yesus, Tuhan kita, Allah kita, tidak hanya mencari domba yang hilang, tetapi juga mengembalikannya dan meletakkannya di tempat yang aman. Disebutkan bahwa Tuhan memberi makanan rohani dengan ungkapan berbaring, berada di padang rumput yang baik. Lalu apa yang ketiga yang bisa kita kaitkan dengan tema kita pada saat ini? Allah memberikan kesejahteraan dan perlindungan. Seperti apa yang disebutkan oleh ayat 15 hingga 16a itu. Di mana kita melihat ketika kita lemah, Tuhan selalu ada. Tuhan selalu siap untuk memberikan pemulihan, untuk memberikan kesembuhan, dan juga menguatkan kita dengan kasih-Nya yang nyata di dalam kehidupan setiap kita. Lalu apa yang keempat? Satu hal yang pasti, Allah akan menghakimi, Allah akan menghukum pribadi yang menghadirkan penindasan. Pemimpin digambarkan yang akan dihukum itu
adalah pemimpin yang menjadikan dombanya menjadi objek memperkaya dirinya. Pemimpin yang egois. Tapi di sini kita melihat saatnya akan tiba, Tuhan akan menegakkan keadilan. Untuk itu, kita dipanggil untuk hidup adil dan tidak pernah menyalahkan otoritas kita, menyalahgunakan otoritas kita kepada segala sesuatu yang Tuhan hadirkan dalam hidup kita. Lalu apa yang kelima? Yesuslah gembala yang baik. Di dalam Yeskiel 34 ayat 11 sampai ayat 16 ini digenapilah apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-11 itu. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yesus Tuhanlah sejatinya gembala bagi setiap kita. Bahkan yang rela berkorban, bahkan memberikan nyawanya agar kita menjadi pribadi yang terselamatkan. Maka saudaraku, layaklah sekali lagi kita berjubilate. Kita bersuka cita, kita bersorak-sorak memuji Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab sejatinya Allah itu nyata menjadi gembala setiap kita. Lalu apa refleksi buat kita pada saat ini? Hal yang pertama, percayalah bahwa Allahmu adalah gembala yang sejati. Gembala yang peduli, gembala yang tidak akan membiarkanmu menjalani kehidupan ini terseok-seok, bahkan terhempas oleh keberadaan dunia ini. Makanya setiap kita percayakanlah hidupmu seutuhnya kepada Tuhan, sepenuhnya kepada Tuhan Yesusmu, dan jadikan dia gembala bagimu. Jadikan dia menjadi pemimpin di tengah-tengah kehidupan. Jangan jadikan dunia ini menjadi gembala di dalam kehidupanmu. Lalu apa yang kedua? Lihatlah bahwa Tuhan akan mengumpulkan yang terserak. Saudaraku, dalam kehidupan modern, banyak orang yang mengalami keterasingan. Baik itu secara spiritual, emosional, maupun secara hubungan sosial. Tapi firman Tuhan menjadi kuat setiap kita. Bahwa Tuhan akan mengumpulkan dan menyatukan kembali umatnya. Termasuk setiap orang yang merasa terabaikan atau tidak dihargai dalam kehidupan ini. Makanya sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, sebagai pribadi yang menjadikan Yesus sebagai gembalanya, kita juga dipanggil untuk menjadi alat pemulihan bagi sesama kita. Lalu apa yang ketiga? Refleksi bagi setiap kita. Yesus sebagai gembala bagi setiap kita itu memberikan keamanan dan pemeliharaan yang sejati. Saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, dunia ini penuh dengan ketidakpastian. Tapi Yesusmu, Tuhanmu berjanji akan memberikan perlindungan dan ketenangan bagi umatnya. Lihatlah ketika kita juga bicara asuransi dalam kehidupan kita, kita bayar, tapi kita melihat dipertontonkan bagaimana kekecewaan orang-orang yang berhubungan dengan hal-hal seperti itu. Tapi Tuhan Yesusmu akan memelihara dan selalu ada dalam kehidupanmu. Lalu apa yang keempat? Tuhan menguatkan yang lemah dan menghukum yang menindas. Itu adalah sebagai sebuah kepastian yang tidak terbantahkan. Tuhan peduli kepada yang menderita, Tuhan peduli kepada yang lemah. Apalagi yang tersingkirkan dan tidak dianggap dalam kehidupan ini. Maka sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, jadilah perpanjangan tangan Tuhan dalam menolong sesamamu. Lihatlah apa yang dikatakan oleh Galatia itu. Bertolong-tolonganlah. Lalu apa yang kelima? Mengikut Yesus dan jadikan dia gembala yang baik dalam kehidupanmu. Yesus adalah penggenapan dari nubuatan Yeskiel ini. Yesusmu, Allahmu, bahkan rela berkorban, bahkan mati untuk menjadi gembala yang sejatinya, yang tidak memerasmu, yang tidak memperalatmu, tapi justru memberikan nyawanya seutuhnya agar setiap kita menjadi pribadi yang terselamatkan di dalam kehidupan kita. Maka pertanyaan terakhir, bertanyalah dalam dirimu,
Apakah aku sudah sungguh-sungguh ikut Yesus dan meneladani kasih-Nya dalam kehidupanku? Tuhan memberkatimu, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu, dan benarlah Tuhan, Engkaulah menjadi gembala bagi setiap kami. Dalam kasih-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Amin.